Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar tentang hukum ke-9, sebuah hukum yang melarang kita untuk bersaksi dusta. Jadi kita akan melihat, meninjau ayat yang membahas itu, kemudian kita akan membahas aspek-aspek apa saja dari bersaksi tersebut. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, dan komen jika Anda punya pandangan atau pendapat. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin. Jadi ini ayatnya ya, dari Keluaran 20 ayat 16. Kemudian sangat singkat perintahnya, intinya jangan bersaksi dusta terhadap saudaramu atau sesamamu, atau terjemahan lain tetanggamu ya. Jadi kita lihat di sini law ini ternyata tidak. Ini ada kamusnya. Nah, ini tidak. Kemudian tak aneh. Nah, aneh itu adalah menjawab. Jadi menjawab, kemudian juga konteksnya ya bersaksi ya, memberikan kesaksian. Di menjawab dalam artian diharapkan informasinya gitu ya, diharapkan berkata yang benar. Kemudian bereaka, jadi B itu bisa diterjemahkan ini ya. Berarti ini bisa diterjemahkan dengan, diterjemahkan terhadap gitu ya. Kemudian ini res dan ayin. Nah, ini rea ini lebih ke, rea ini bisa diterjemahkan teman, sesama. Kalau di sini, kalau dalam bahasa Inggris ini diterjemahkan tetangga gitu ya. Juga ada kamusnya, bisa dilihat. Ada friend, companion, fellow, another person gitu ya. Fellow citizen, another person. Nah, gitu. Jadi ada kata sesama, kawan. Kemudian at itu saksi ya. Di sini noun, jadi bukan kata kerja, tapi kata benda, non maskulin. Kemudian di sini false ini lie, deception, disappointment, falsehood gitu ya, berbohong, berdusta. Deceit, nah deceit itu kayak muslihat gitu ya. Deception, testify, falsehood, jadi bersaksi dusta. Kalau misalnya kita lihat satu persatu, bisa juga ini tak aneh kita buka. Nah, ini aneh ya. Jadi tak aneh, taknya itu kamu. Jadi tak aneh itu kata dasarnya aneh. Itu artinya testify dengan awalan atau prefix T-nya itu artinya kamu ya, dalam bentuk lampau. Jadi testify, jadi bersaksi. Nah, ini ada kata answer, merespon. Nah, kata ini dipakai dengan terjemahan yang mirip juga. Misalnya di sini reply, kemudian answer, itu ya. Jadi semua terjemahannya adalah reply dan answer, menjawab. Oke, jelas ya. Jadi itu maksud dari aneh, tak aneh. Kemudian rea. Jadi ini artinya friend, companion, fellow. Itu dipakai kata another, one another bisa diterjemahkan sesama ya. Dia dan temannya.
ini punya intimasi, punya keakraban gitu ya. Jadi punya unsur akrab. Tetangga dalam bahasa Inggris sering dipakai kata tetangga ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak ada yang menggunakan kata tetangga. Oke, tuh. Jadi beriaka itu terhadap rea teman, kanya kamu. Terhadap temanmu, terhadap tetanggamu. At itu witness, saksi. Ada tidak ada kata lain sih, ini hanya ada saksi ya. Oke. Terus false atau saker, kita buka saker, nah, deception, disappointment, falsehood. Nah, gitu. Jadi artinya deception muslihat, disappointment mengecewakan, falsehood salah. Jadi perintah untuk ke-9 ini adalah jangan bersaksi dusta. Nah, kita bisa mengamati diri kita sendiri, apakah kita mengucapkan yang benar, apakah kita al-amin, jadi apa yang kita omongkan itu sesungguhnya benar gitu ya, atau kita berdusta. Nah, ini perintah yang ke-9. Saya rasa semua sistem moral, apa itu agama ataupun bukan agama, punya sikap yang sama terhadap saksi dusta. Misal di pengadilan kalau orang bersaksi dusta ada hukumannya gitu ya, ada hukumannya. Bersaksi palsu, saksi dusta itu ada hukumannya, karena akan menghasilkan ketidakadilan. Dalam bisnis juga demikian, banyak orang kecewa kalau punya rekan bisnis berdusta, melarikan uang misalnya, suami istri. Nah itu juga asmara, nah itu lebih trust issue, masalah kepercayaannya lebih jelas. Jadi bersaksi dusta, tidak melakukan tapi menganggap melakukan, tidak melihat. Nah seringkali orang ini agak aneh juga, jadi kadang orang saya bersaksi gitu ya, orang bisa bersaksi tapi tidak melihat, tidak mengamati langsung. Saya bersaksi dialah orang benar, tapi dia tidak pernah lihat dia itu orang benar, tidak pernah lihat kelakuannya gitu ya. Jadi orang bisa bersaksi, saya bersaksi dialah Tuhan, tapi dia tidak tahu. Gitu. Saya bersaksi dia ya apapun ya, pokoknya bersaksi itu harus ada melihat sendiri. Ini salah satu cara ngetes itu ya, saksi. Lihat KBBI. Nah di sini bersaksi itu dari Sanskerta rupanya ya. Saksin. Nah jadi ini saksi mata, pengamatan gitu. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa, mengetahui sendiri. Jadi ini penting. Jadi kalau orang bersaksi dialah Tuhan gitu, maka dia harus ngerti menyaksikan bahwa dia itu Tuhan. Makanya di dalam 1 Yohanes 1 dan juga Yohanes 1 ya, para murid kami bersaksi dialah sabda Tuhan. Kenapa? Kami melihatnya, kami merabainya, kami mendengarnya. Nah itu, ini penting. Jadi kalau ada orang bilang saya bersaksi, maka dicek gitu ya. Jangan dianggap pasti benar, jangan, tapi dicek. Dia melihat sendiri. Nah, makanya dalam sejarah saksi mata itu penting. Kalau peristiwanya abad pertama, maka penulisnya abad pertama.
Kalau peristiwanya abad pertama, penulisnya abad ke-13 atau mungkin 17, kayak Injil Barnabas gitu ya, itu namanya saksi dusta. Dia tidak melihat sendiri, dia tidak mengetahui sendiri, matanya tidak melihat sendiri, tapi ngomong, mengakui bahwa dia tuh original, asli. Nah, kita bisa ngecek orang asli atau palsu itu gitu, mengetahui sendiri, melihat sendiri. Nah, ini penjelasan tentang hukum ke-9, jangan bersaksi dusta. Semoga memberi wawasan, menambah informasi, dan kalau Anda punya komentar silahkan komen di bawah ya. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin.